5 narasumber sudah bergabung untuk kami diskusikan lagi soal ini. 4 narasumber bergabung di studio Menara Kompas. Saya mau perkenalkan dulu di sebelah kanan saya. Di sebelah kanan saya sudah hadir ada Mas Syamsul Azhar, wartawan senior Kontan. Kemudian di sebelahnya ada Pak Ramson Siagian, anggota Komisi 12 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Sementara di sebelah kiri saya ada Bang Boyamin Saiman, kuasa hukum konsumen terimbas BBM swasta langka, dan juga Mas Mose Rizal, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas. Selamat malam semuanya, apa kabar? Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Sementara satu narasumber kami bergabung lewat sambungan dalam jaringan, ada Ketua Komisi 12 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya. Mas Bambang dengan Tifal, apa kabar? Baik, selamat malam Mas Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami kali ini. Sebelumnya kami juga sudah mengundang Dirjen Migas dari Kementerian SDM untuk ikut bergabung diskusi. Awalnya menyatakan setuju, namun saat kami mengudara kali ini menyatakan membatalkan hadir dalam diskusi. Ya sudah, kita akan tetap lanjutkan pembincangan kali ini karena masih jadi atensi sebetulnya, termasuk soal adanya gugatan yang dilayangkan oleh perwakilan masyarakat nih, terutama dari klien Anda, Bang Boyamin, gugatan kepada 3 pihak, Kementerian ESDM, Pertamina, dan Shell dengan gugatan dugaan perbuatan melawan hukum. Bagian mana dari ketiga ini melawan hukumnya? Ya, begini, sebelum ke sana, saya berharap tadi dari Dirjen SDM itu datang dan membantu saya besok mencabut gugatan. Oh ya? Iya, sebenarnya saya forum malam ini itu untuk sarana untuk mencabut gugatan. Artinya apa? Sudah terjadi pembicaraan yang sesuai yang diatur sejak awal. SPBU swasta dapatkan kuota, dapatkan barangnya dan bisa jualan. Besok sudah kita bisa beli, maka kita cabut gugatannya gitu. Sebenarnya saya berharap malam ini itu sarana untuk mencabut gugatan untuk besok. Karena kalau besok datang kayak gini berarti gugatan lanjut? Iya, lanjut. Besok perdana kan baru kita tunggu apakah datang semua atau belum lengkap. Ya paling masih molor sekali 2 kali lah paling begitu nanti untuk proses berikutnya gitu. Oke, ya. Yang BBM kosong itu yang menjadi bagian yang diduga melawan hukumnya atau ada hal lain? Ya, sebenarnya gini, banyak hal kalau bicara hukum itu bisa undang-undang konsumen, berarti sebenarnya gugatan konsumen. Bisa aja urusan bisnis berarti wan prestasi misalnya mewakili itu, atau ya perbuatan melawan hukum. Tapi ini lebih banyak saya melihatnya faktor saham kelangkaan itu justru di pemerintah. Maka onreh mati haidat gitu. Jadi saya gabung di situ. Sebenarnya ini bisa dianggap gugatan gaduh-gaduh juga, tapi nggak apa-apa. Yang jelas saya menyalurkan kejengkelan masyarakat yang kemudian ini tidak bisa membeli. Bahkan mereka sudah beralih itu, jangan dikira yang menengah atas saja. Sepeda motor udah banyak, ojol pun banyak membeli di SPBU swasta. Karena kepercayaan bahwa ini barangnya bagus. Saya tidak mengatakan bahwa barangnya Pertamina jelek, tapi kalau soal kepercayaan dan keyakinan dan kepuasan apa boleh buat. Dan itulah kami waktu itu ada konsumen Butati Suryati itu punya data lengkap pembeliannya gitu. Kalau yang lain datanya belum lengkap karena rata-rata beli tunai atau dan lain sebagainya, dan aplikasi di Shell itu ada begitu, maka gampang. Maka kita berangkat sebenarnya ini untuk perbaikan tata kelola dalam rangka melayani masyarakat. Kita kan kemarin sampai pada hari ini sore tadi saya masih membaca dikatakan belum ada barang itu karena mereka masih ngotot dan lain sebagainya pemerintahan ini dengan mengatakan bahwa RDP DPR kemarin mendukung itu gitu. Padahal kita semua nonton kok di RDP itu DPR ngamuk-ngamuk juga. Saya lihat di Komisi 12 itu bahkan dianggap loh ini kok bikin masalah lagi, dikatakan begitu Patraniaga yang malah justru ketahuan ada etanol. Sehingga tuntutan dari klien Anda ini Butati Suryati ini pengennya apa? Pengennya sebenarnya barang ada di SPBU swasta, bisa beli itu aja. Karena harusnya kan sebenarnya pemerintah terima kasih. Sudah banyak yang berpindah kepada SPBU swasta yang artinya mereka tidak makan subsidi. Dan itu tercapai kan tujuan pemerintah untuk tidak makan subsidi. Dan kita ingin pada posisi itulah menjadi pionir untuk memaksa, gitu loh kira-kira gitu. Dengan gugatan itu supaya ada barang. Kalau tidak ada ya silahkan nanti tanggung renteng dan pemerintah kita lihat seperti apa sebenarnya kebijakan ini. Pak Bambang, ini pemerintah digugat karena disebut menghambat masyarakat untuk bisa mendapatkan BBM non subsidi. Cukup beralasan nggak kalau mendengar alasan dari kuasa hukumnya? Ya kan ini banyak perspektif ya, dan itu kita harus hargai. Jadi bagaimanapun juga konsumen atau mungkin kawan-kawan dari pengacara punya suatu pertimbangan tertentu. Tetapi tentunya bahwa pemerintah juga, kalau saya lihat dari apa yang sudah berjalan, tentu punya niatan dan cara untuk bagaimana segera menyelesaikan ini. Dan saya pikir problem-problem yang kita bahas pada rapat
RDPU terakhir itu ya, sebetulnya sesuai dengan laporan yang saya dapat dari Patra Niaga per tadi sore, progresnya sudah sangat bagus. Ya, saya sampaikan saja, misalkan dari 5 SPBU swasta itu, AKR, BP, dan kemudian Vivo, ini besok itu sudah melakukan pelelangan, bidding. Jadi mereka open bidding melalui Pertamina. Nah, yang di bidding ini yang adalah BBM base fuel dengan speknya mereka. Nah, ini kan berbeda dengan yang kemarin kita dengarkan ketika RDP yang terakhir di DPR itu. Pada saat itu kargonya adalah kargo punya Pertamina, punya Patra, yang kemudian dengan speknya Patra juga, dan di mana di situ ada etanol. Karena etanol itu kan sebetulnya Pertamina menjalankan kebijakan daripada pemerintah juga terkait dengan biofuel kan seperti itu. Nah, tapi kalau sorry saya potong, tapi kalau kemudian masih kosong seperti ini, bukan lancar dong, malah deadlock kesannya. Nah, ini kan mungkin ada satu masa penyesuaian ya, karena kemarin itu kan ternyata mereka menolak spek daripada Pertamina, dan sekarang ini besok itu sudah open bidding, pembukaan penawaran. Jadi saya tanya berapa lama? Ya memang ada proses ya. Mungkin dalam beberapa 1-2 minggu ini segera barangnya masuk seperti itu. Oke, Mas Mose, sebenarnya ada perkembangan bagus atau sebetulnya ya masih deadlock? Ini sebenarnya suatu masalah yang seharusnya tidak terjadi. Ya, masalah ada shifting konsumen dari Pertamina ke SPBU swasta, terus yang sesuatu yang kita tidak bisa kontrol, harusnya pemerintah harus bisa lebih bijak dan bisa menjadi melancarkan bisnis SPBU swasta, di mana menjaga yang tadi hak-hak yang konsumen ya untuk membeli barang yang mereka mau, gitu kan, tidak melanggar undang-undang dan tidak melanggar apapun gitu. Nah, ini kan seharusnya nggak perlu harus seperti ini. Jadi bermuter-muter, ada masalah spek, masalah harga, masalah biaya. Sekarang open bidding lagi. Ini memperpanjang waktu lagi. Ini bisa ada 2 minggu. Kalau itu 2 minggu, ditambah 3 minggu, ditambah badan usaha swasta juga ikut digugat oleh konsumen. Masuk akal nggak kalau alasan itu menurut Anda? Kalau dibilang ya silakan aja ya, kalau mau menggugat kan pasti ada alasan tertentu yang tadi seperti disampaikan Pak Bambang, hak-haknya untuk menggugat. Cuma kan di sini ada SPBU swasta yang tidak bisa memprediksi hal-hal yang tahun ini tuh sebenarnya sesuatu yang di luar nalar, tiba-tiba terjadi, tiba-tiba ada shifting yang begitu luar biasanya, dan itu tidak bisa diprediksi oleh siapapun ya. Nah, hal seperti itu ya wajar kalau memang ada kebutuhan tambahan. Yang penting kan secara nasional mungkin kuota impornya tidak berubah, gitu kan. Ini hanya kuota impor dari Pertamina, ya alihkan saja ke swasta. Kalau memang ada masih banyak yang tersisa di situ. Daripada melemparkan masalah ke Pertamina, suruh B2B, habis itu dibilang mungkin ini lebih mudah, ternyata tidak. Ya, ternyata panjang. Ternyata ada masalah spek, masalah harga, masalah biaya, masalah proses, tadi mesti tender segala, dan lain sebagainya. Pak Ramson, Anda melihat sampai ada gugatan dari masyarakat kepada 3 pihak itu realistis? Sebenarnya bukan soal gugatan, itu apa namanya, kecil aja, tidak terlalu persoalan besar, tetapi ada kegaduhan di masyarakat. Ada kelangkaan BBM non subsidi yang tidak dibiayai dengan belanja negara. Kalau BBM bersubsidi itu dibiayai oleh belanja negara. Selisih antara harga pokok dengan harga jual, ini namanya subsidi, ini dibiayai oleh negara. Kalau ini harga jualnya tidak mengganggu anggaran negara. Jadi seharusnya tidak perlu terjadi kegaduhan. Di sini soal efektivitas kebijakan. Memang bahwa ada kenaikan 10% dari kuota sebelumnya, tetapi dari proyeksi supply yang dilakukan oleh operator swasta, karena ada peningkatan demand non subsidi terhadap swasta, ada kenaikan sekitar 571.000 kiloliter. Ini harus langsung adjust, disesuaikan. Kalau sebagai menteri harus begitu.
Sementara Pertamina masih punya jatah 6,81 juta kiloliter. 6,81 juta kiloliter yang belum direalisasikan. Ini kan tinggal di switch. Kemarin saya tanya di dalam rapat, kalau yang kargo yang udah masuk itu tidak dibeli oleh operator swasta, apakah cash flow-nya terganggu? Tidak. Itu masih bisa dijual. Jadi sebenarnya seharusnya tidak perlu dipaksakan seperti ini, sehingga konsumen bisa memperoleh BBM non subsidi dengan baik. Singkat ceritanya, berarti Anda merasa bahwa dari alasan itu, ini soal Anda beralasan kalau kemudian soal ada gugatan. kebijakan ini, soal efektivitas kebijakan. Jadi bukan soal itu, ini soal efektivitas kebijakan, manajemen. Jadi artinya itu tadi, kalau yang di Pertamina udah besar kuotanya kan bisa di-adjust karena apa? Ada penurunan konsumsi BBM bersubsidi. Nah, ini ada hal yang bagus karena masyarakat sekarang banyak beralih ke yang non subsidi, tetapi banyak masuk ke operator swasta. Sementara izin-izin SPBU itu yang memberikan adalah Menteri SDM. Mas Samsul, kalau Anda melihatnya ini betul pucuknya adalah pada manajemen kebijakan itu. Manajemen kebijakan dan manajemen korporasi yang tidak mengantisipasi lonjakan. Maaf saya kritik. Jadi lonjakan kebutuhan atau switching itu seharusnya kan sudah terprediksi saat rame-rame BBM oplosan itu kan permintaan pasti akan naik. Harusnya permintaan itu di situ. Jangan sampai habis baru sekarang ribut ini. Yang kedua, saya sepakat dengan Pak Ramson tadi. Kalau memang kondisinya Pertamina berlebih, kenapa nggak dikasih? Kan gampangnya seperti itu. Saya khawatir kalau dikumpulin ke Pertamina, Pertamina itu penugasannya udah banyak, tambah lagi pekerjaan ini. Nah, apakah mampu di situ? Itu kan pertanyaan juga Pak Ramson. Apakah nanti gara-gara ngurusin ini jadi quality? Itu sebenarnya manfaatnya hanya switch kuota aja. Switch kuotanya. Makanya wajar ada misalnya 500.000 kiloliter ke yang dibutuhkan konsumen kan barang ada, terjangkau. Jangan sampai nanti kalau di-pull ke Pertamina harganya malah mahal. Makanya wajar kalau ada gugatan ini ya. Ya, hitung-hitungannya kan kalau di atas 13.000 maaf, itu akan beralih ke ini subsidi juga lagi. Jadi tidak enak sama Pertamina, seakan-akan Pertamina menginginkan itu, padahal bukan. Kita harus jaga marwahnya Pertamina. Yang jadi pertanyaan berikutnya juga yang membuat ini alot gara-gara ada zat etanolnya. Apakah ini sebetulnya sudah pernah dibahas dalam pertemuan September lalu? Kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Belakangan yang menjadi masalah di teman-teman BU swasta ini gara-gara ada zat etanol dalam base fuel itu. Itu satu-satunya membuat akhirnya tidak jadi beli base fuel dari Pertamina. Dan apakah itu sudah pernah dibahas sebelumnya? Kayak gini aja deh. Sebenarnya masalah etanol ini irrelevan. Ya, masing-masing SPBU punya speknya masing-masing. Yaitu yang harus dihargai. Itu hak mereka untuk beli sesuatu barang dengan spek masing-masing karena mereka jual dengan spek masing-masing dan konsumen juga membeli dengan preferensinya mereka masing-masing. Itu harus dijaga oleh pemerintah. Ya, jadi kalau mereka menolak ya haknya mereka, orang tidak sesuai dengan speknya. Masalah ada etanol atau zat lain kayak di situ, kalau tidak sesuai dengan spek selama tidak melanggar undang-undang dan peraturan kita, ya sah-sah aja kan. Dan tidak ada pembahasan soal etanol itu di pertengahan September itu? Sepertinya tidak ada. Dari swasta udah bilang belum bahwa BBM murni yang dimaksud itu secara definisi itu yang kayak gimana? Gini loh, jadi mereka ini punya suppliernya masing-masing. Ya, kilang itu memproduksi bahan bakunya juga dengan ada speknya masing-masing juga. Jadi jangan kita beranggapan bahwa semua kilang di seluruh dunia ini speknya sama. Tidak. Gitu kan. Kalau misalkan Pertamina bilang, definisi base fuel saya memang ada etanolnya, ya sah-sah saja, itu memang haknya Pertamina. Tapi kalau PSBBU swasta, bagi saya definisi base fuel itu etanolnya murni, tidak ada etanol sama sekali, ya itu haknya mereka juga. Nah, jadi itu yang harus dihargai. Pak Bambang, ini kan baru ketahuan etanol saat rapat juga, terklarifikasi saat rapat bersama Komisi 12 waktu itu. Jadi kalau udah kayak begini nih ceritanya salah siapa dong? Begini, ini kan persoalan speknya yang memang berbeda. Tadi disampaikan Pak Moses tadi kan sudah betul, bahwa sebetulnya yang namanya base fuel itu kan masing-masing punya spesifikasi. Nah, mungkin base fuelnya Pertamina ada etanol, seperti itu. Tetapi sudah disampaikan bahwa Pertamina nggak ada masalah kalau dua kargo
ya. Yang pertama ini memang tidak mau dibeli oleh SPBU swasta, dan SPBU swasta pun tidak merasa dipaksa. Kan kalau memang tidak cocok ya sudah, kan kemarin itu kan nggak jadi. Apakah kemudian terjadi suatu pemaksaan? Enggak juga. Karena bagaimanapun juga kita harus menghargai spek daripada SPBU swasta tersebut. Nah sekarang proses itu kan sudah tahapan yang lebih maju lagi. Saya sudah diinformasikan besok tanggal 8 Oktober itu sudah open bidding. Jadi no problem. Jadi masalah ini adalah saya tanya, ini bagaimana? Jadi Pak, ini open bidding. Maaf Pak Bambang, mereka sangat problem Pak Bambang, masyarakat, konsumen tidak bisa beli ini sudah lama, sudah 3 minggu. Kok tidak ada yang ke problem? Ini masih butuh 2 minggu lagi. 3 minggu? Gitu loh. Nanti masih dulu, butuh 2 minggu tambah seminggu. Jadi sangat problem. Gimana sih Pak Bambang kok dianggap tidak ada problem? Nanti dulu, kita ini kan lagi bahas masalah spek. Kan kita belum membahas tentang persoalan dampak. Nanti kita satu-satu dulu dong. Kan begitu. Yang kita lagi diskusikan sekarang ini kan masalah spek. Nah jadi sekarang ini ternyata kan kita harus akui menyamakan spesifikasi kan tidak gampang karena standar masing-masing SPBU itu berbeda. Kita hargai itu. Nah sekarang yang kita inginkan adalah bagaimana niatan kita mendukung ini semua, bagaimana pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan walaupun ini barang komersil kan seperti itu. Karena poinnya adalah sebetulnya bagaimana kita ingin menjaga daripada komoditas neraca perdagangan komoditas kita. Seperti itu, impor BBM ini kita harus terkendali. Dan bekerja sama dengan Pertamina, menurut saya ini win-win gitu loh. Nah cuman mungkin ada kendala yang etanol, ya sudah, apa boleh buat. Kita kan trial and error, kita belajar lah dari pengalaman. Dan saya pikir ke depan ini sudah oke. Saya juga bertanya, bagaimana dengan SPBU yang lain? Seperti Shell. Shell ini lagi proses NDA, Non-Disclosure Agreement. Nah ini progresnya juga sudah cukup baik ya. Jadi saya pikir semuanya berprogres. Tapi kemudian kan kalau kita ingat lagi di pertengahan September Pak Bambang, Pak Bahlil kan sempat bilang bahwa yang akan disiapkan itu BBM yang tidak dicampur dengan bahan adiktif apapun. Kalau kemudian ada campuran etanol begini, nggak terbuka dong dari awal kalau ada bahan di sana. Loh, kita juga tidak tahu. Yang pertama ini kan ada, yang kedua kan tidak ada. Kan ada 2 kargo. Ada 2 kargo. Kargo yang pertama datang itu begitu dikirim itu ternyata ditemukan ada kandungan etanol. Walaupun sebetulnya kalau menurut standar pemerintah etanol nggak ada masalah. Cuma sekali lagi kita menghormati proses bisnis kan, B2B standar daripada SPBU masing-masing. Lalu sudah dipastikan juga oleh Pak Dirjen bahwa untuk kargo kedua itu benar-benar clear, best fuel yang betul-betul tidak ada campuran apapun. Tetapi sekali lagi SPBU swasta kan perlu satu keyakinan sehingga kemudian dilelang, ditender berdasarkan spek mereka. Jadi saya pikir ini clear terkait dengan masalah spek gitu. Ya ada kargo berikutnya nih Mas Samsul, makanya kemudian ini masih ada ruang untuk proses impor itu tetap berjalan. Sementara sampai sekarang kan SPBU swasta masih kosong, udah sebulan begini. Dalam kebijakan ini pemerintah mesti memperhatikan konsumen. Tadi yang disebut Pak Boyamin, konsumennya sudah kehilangan beberapa minggu, beberapa bulan terakhir banyak yang kosong. Nah antisipasinya yang harus secepat itu, jangan sampai ini kalau diselahin ke Pertamina malah jadinya arahnya ke monopoli Pertamina. Orang menduga-duga ini kenapa kok Pertamina lagi? Bagaimana dengan prinsip-prinsip fairness-nya bagi pelaku usaha terusannya di hilir seperti itu. Nah, gambaran-gambaran seperti ini harusnya yang antisipatif oleh pemerintah terutama tentang stok. Meskipun swasta tadi juga saya sebut harusnya stoknya juga jangan kaget-kagetan juga begitu karena kalau lonjakan permintaan terus tiba-tiba habis merengek kalau saya bilang gitu jangan itu juga betul itu juga. Betul. Oke. Nah PR-nya kan sekarang ini karena menolak BBM yang ada etanolnya kan sampai sekarang masih kosong. Emang apa salahnya etanol ini dalam tanda kutip? Kok kayaknya alergi gitu dari teman-teman SPBU swasta ini Mas Mose? Balik-balik masalah etanol, masalah spesifikasi ini bukan masalah kualitas. Saya nggak bilang kualitas Pertamina itu lebih jelek dibandingkan swasta. Ini masalah preference dari konsumen. Kalau konsumen memang ada yang prefer kalau BBM yang tanpa etanol, ya haknya mereka. Kenapa harus dihalangi untuk mereka beli itu? Ya, jadi tadi Mas Samsul tadi bilang, wah harusnya SPBU swasta bisa lebih menggesit dan bisa memprediksi. Kepastian itu hanya pada Allah.
Ya, saya bilang lagi, ini udah kedua kali saya bilang ya. Kalau di sini. Ya, tidak ada yang bisa memprediksi 100% apa yang akan terjadi. Ya, ada yang bisa memprediksi ini kalau ada masalah patra niaga kemarin. Ya nggak tahu, saya nggak ada orang dalam soalnya. Ya, SPBU swasta pasti juga kaget-kaget juga. Oh, tiba-tiba banyak yang shifting. Ya, jadi inilah gunanya Mas Tifal, saya ajukan gugatan ini biar tidak saling lempar. Gitu loh, gunanya begitu. Nanti biarlah kementerian akan menjawab apa. Sel juga sebenarnya harusnya sejak awal itu kan memang sebenarnya sudah teriak yang swasta, bukan Sel aja loh ya, sejak Juni itu. Loh, kalau itu kemudian izin alasannya tidak terbitkan, ya harusnya gugat PT UN dong, misalnya gitu loh. Ini kan kenapa saya jengkel, saya gugat juga SPBU swasta. Karena melihat ya kayak tadi kayak cuman merengek aja gitu. Mestinya kan dia yang harus demi melayani konsumennya ya strong dong gitu, ngajukan gugatan PT UN atau apa gitu. Tapi prinsipnya saya kembali kepada masyarakat ini, hei pemerintah kira-kira gitu. Jadi tolong kami diurusi gitu. Mas Tifal, itu kargo yang kemarin itu hanya ada RON 92 dan 98. Sementara beberapa operator swasta memerlukan RON 95. Shell dia punya depo juga ada di Gresik, Jawa Timur, karena mereka juga punya SPBU di Jawa Timur. Kargo ini hanya ada di Tanjung Priok. Jadi memang, terus yang ketiga, bahwa masing-masing SPBU swasta itu kan punya brand tersendiri, namanya bisnis. Nah, yang keempat, itu ya sejak yang menteri sekarang kan ada pertambahan izin yang diberikan ke SPBU swasta. Jadi sebenarnya dari situ udah bisa dilihat ke soal baru tadi penurunan konsumsi BBM bersubsidi. Terus yang kelima lagi, kemarin itu kan sedikit ada masalah-masalah yang Pertamina yang saya juga membela Pertamina betul, ya kan? Jadi mungkin ada pergeseran konsumen non subsidi, di samping juga mungkin promosinya yang swasta, tetapi mereka juga tetap terbatas menjualnya karena SPBU-nya juga tidak terlalu banyak. Jadi hanya sekian, sebenarnya memang kalau non subsidi sekitar 15% lebih ke yang SPBU swasta atau operator swasta. Tapi kalau subsidi masih mayoritas Pertamina. Jadi secara menyeluruh yang swasta itu hanya sekitar 7%. Mereka punya pangsa pasar. Jadi sebenarnya itu oleh top pimpinan di sektor SDM harus bisa melihat ini, banyak staf-staf yang bisa disuruh membuat prediksi, bukan si perusahaan swastanya. Sehingga satu lagi bisa di switch ini kuota ini. Kalau tadinya di Pertamina misalnya sangat besar, di switch supaya artinya ini mungkin juga beban bagi Pertamina juga. Jadi Kementerian SDM menurut Anda miskalkulasi di sini? Ya kira-kira begitu lah. Tegas saja Pak Ramson. Iya. Kira-kira begitu. Artinya kalau kita memanage itu kita harus tahu loh. Memang itu tugas. Kan seperti itulah dibayar rakyat untuk itu. Saya juga sebagai DPR RI dibayar rakyat untuk fungsi pengawasan, fungsi legislasi. Sebentar dulu Pak. Fungsi peduli lingkungan, fungsi budget. Iya kan? Ini masalah soal ini dulu. Pura-pura sekarang saya anggap pura-pura peduli lingkungan, emisi karbon segala macam. Ada nggak undang-undangnya bahwa dalam BBM yang dijual masyarakat itu harus ada etanolnya? Undang-undang, PP, Perpres atau permen ada nggak? Saya baca-baca nggak ada. Maka itulah saya gugat itu justru biar saling membuka data di sana. Pak Bambang, ada dugaan nih kalau menurut Pak Ramson bilangnya ini ada miskalkulasi dari Menteri SDM, makanya terjadi sampai sekarang seperti ini. Benarkah demikian? Jawabnya nanti. Kita jeda sebentar. Kami segera kembali. Kalau menurut Pak Ramson nih Pak Bambang, Menteri SDM kayaknya miskalkulasi, makanya kejadiannya seperti sekarang. Tepat nggak tuh? Saya pikir enggak lah. Barang ini kan begini, di dalam kuota total itu kan dimasukkan di dalam neraca komoditas, ya, sehingga kemudian dalam tahun berjalan itu dilihat memang ada penambahan, lalu kemudian diberikan tambahan 10%. Nah dari sini kan kita lihat lagi kebijakan daripada pemerintah pada dasarnya adalah pengendalian impor, lalu dilihat seperti disampaikan oleh beberapa narasumber tadi juga mengatakan ini kan dapat dilihat bahwa kuota daripada Pertamina yang masih ada itu bisa di-sharing. Nah, itulah yang terjadi. Nah, cuman di dalam proses sharing tersebut, ini kan win-win dari beberapa syarat. Lalu kemudian ditawarkan base fuel. Lalu kemudian yang menjadi satu penanda, ternyata base fuel-nya ada etanol. Lalu kemudian ditolak. Saya pikir nggak ada masalah.
kan tidak juga ada pemaksaan harus beli kuota kargo yang pertama itu oleh para SPBU. Cuma kita menyayangkan kenapa? Oh, ternyata ada etanol. Ya sudah, oke. Lalu kemudian Dirjen juga mengawasi, ini Pertamina, Patra, kenapa ini ada etanol? Pokoknya base fuel murni saja. Lalu dipastikan base fuel pada kargo kedua itu clear. Nah, tetapi juga kan mereka masih belum mau. Ya sudah, nggak apa-apa. Akhirnya kan diberikan satu ruang, silakan untuk impornya dengan menggunakan spek mereka yang dilakukan biddingnya oleh Pertamina. Jadi saya pikir ini satu proses yang berjalan dan kita memang lagi menemukan satu titik keseimbangan lah, seperti itu. Oke, nah kalau kondisinya seperti ini, Mas Mose, apakah dari teman-teman badan usaha swasta ini berpikir untuk kita akan tunda ekspansi dulu atau jangan-jangan dia bakal angkat kaki? Oke, saya ketua komite investasi Esper Migas, jadi saya ngomong investasi lah ya. Dari sisi investor, ya, yang kita selalu jaga hati-hati benar itu adalah cash flow. Ya, karena dengan cash flow itu kita bisa bayar utang, dengan cash flow itu kita ada profit, dengan cash flow itu kita ada dividen, dengan cash flow itu kita bisa gaji karyawan, ya. Nah, dengan ada masalah ini, ya pasti ada cash flow yang terganggu. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh investor. Ya, cuma hanya gara-gara izin, ya, ini cash flow jadi terganggu. Nah, investor yang mau masuk ke Indonesia akan berpikir, nah, nanti kalau saya investasi, apalagi kemarin Mas Samsul bilang, oh kita nanti SPBU swasta bangun aja kilang di sini. Kilang itu investasi miliaran dolar, resikonya sangat tinggi. Kenapa? Karena kompleksitas kilang itu luar biasa tingginya. Bayangkan, ini hal yang simpel seperti ini, masalah SPBU yang mungkin nilai investasinya cuma ratusan juta dolar, ya, seperti ini kegaduhannya. Apalagi kalau investasi yang luar biasa besarnya, oh tiba-tiba nanti ada pengalihan, crude oilnya harus beli dari Pertamina juga, wah gawat kan, kayak gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan karena ini mempengaruhi yang tadi yang saya bilang adalah iklim investasi di Indonesia. Ini harus dijaga, hati-hati loh. Investor dari luar itu melihat, memperhatikan masalah-masalah ini, ya, dia juga hire konsultan untuk mereview kembali country risk Indonesia ini seperti apa. Nah, itu yang harus diperhatikan. Dan ini akan jadi kontraproduktif ya Mas Syamsul, bahwa semangat pemerintah untuk meningkat biar negara Indonesia jadi ramah investasi, malah terjadi kebalikannya. Betul. Jadi sebenarnya harus fair juga gitu ya. SPBU yang penugasan pemerintah itu harus jualan misalkan di Sangihe Talaut atau apa, dan teman-teman yang swasta pasti nggak mau, Papua pun dia makan mikir untuk investasi ke sana karena kan returnnya berapa lama yang dia harus hitung. Apalagi tadi memang talkshow yang lalu saya sebut bagaimana kalau diajak invest sekalian bikin kilang di sini, dan itu kayaknya hal yang mustahil ya untuk dilakukan karena memang sebenarnya impor itu enak gitu, tapi impor yang bertingkat itu yang rawan rente. Nah, makanya bagaimana impor ini dipermudah, bagaimana kalau memang sesuai untuk menjaga neraca itu ya memang kuotanya segini, kalau memang pengen tumbuh sekian persen ya ditambah, dihitung biar nanti tidak mismanagement di tingkat kementerian, begitu Pak ya. Gambarannya seperti itu. Tapi tolong sekali lagi yang perlu kita perhatikan adalah konsumen. Tadi Pak Boyamin, konsumen itu yang sekarang sudah menikmati BBM non subsidi itu jangan diganggu-ganggu, dalam arti nanti kalau balik lagi ke subsidi repot. DPR Pak, pemerintah ngurusin lagi, nambah lagi. Karena elastisitas di harga 13.000 kalau ini barang langka nanti hanya beli di satu SPBU merek tertentu itu ya tadi kartel apa monopoli. Kalau lewatnya dari satu pintu ke Pertamina mungkin diantara ya udah deh, akhirnya kesepakatan di tingkat itu malah jadi kartel. Saya khawatirnya seperti itu untuk menentukan harga, dan yang rugi tetap konsumen loh. Nah, ditambah dugaannya nih Mas Boyamin, dugaan atau isu monopoli ini menyeruak semenjak ada masalah semacam ini. Kalau dari KPPU temuannya ada 2 indikator, masalah membatasi untuk penjualan dan pasokan barang jasa serta indikator penunjukan pemasok tertentu. Pada akhirnya kan konsumen lagi yang dirugikan. Saya diundang Pak Saragi dari KPPU, tapi saya belum ada waktu karena harus ke Kalimantan. Mungkin baru besok lah ketemu untuk memperdalam ini dugaan-dugaan monopoli, kartel segala macam. Biar KPPU nanti kita. Tapi saya selaku konsumen namanya diundang oleh Pak Saragi, dan saya besok mungkin saya jadwalkan itu. Nah, itu ya
sebenarnya ini maksud saya kembali lagi, ini kan bisa yang dilakukan Pak Bambang dan Dirjen itu, karena kan Pak Dirjen itu kemarin ngomong etanol di Amerika aja 20% segala macam, katanya murni segala macam. Ini yang menurut saya bisa dilakukan bulan Juli Agustus gitu loh. Apa yang dilakukan sekarang ini harusnya kalau pemerintah itu kan mitigasi, gempa megatrust saja bisa mitigasi, kok apalagi yang ini sebenarnya lebih gampang loh Mas, juga bisa diprediksi. Impor apa enggak itu etanolnya kan? Jadi pertanyaan lagi. Loh, kalau ini banyak hal, makanya saya buka. Misalnya seperti neraca, katanya untuk menjaga neraca perdagangan impor segala macam. Loh, kalau gitu impor aja dari Amerika, sehingga malah menurunkan tarif kita. Saya bisa jawab banyak hal, gitu loh sebenarnya kalau mau di satu-satu omongan Dirjen, satu-satu omongan di Pertamina, akan saya bedah di pengadilan nanti. Oke, itu ada kekhawatiran masalah investasi juga di sini, Pak. Anda juga membaca bakal ke sana juga nanti. Jadi gini, seharusnya ini persoalan ini tidak ada kalau di manage secara baik. Kalau bicara soal neraca perdagangan, tadi kan Pertamina masih punya kuota 6,81 juta kiloliter. Sementara proyeksi pertambahan untuk sampai akhir tahun untuk seluruh SPBU swasta hanya 571.000 kiloliter. Berapa persen, Pak? Ini ya banding aja 10%. Jadi ini kan belum akhir tahun. Kalau kita mau melihat neraca perdagangan itu sudah akhir tahun, importnya ada pertambahan nggak? Jadi hanya men-switch misalnya yang dari Pertamina di-switch ke swasta. Kuotanya yang membuat kuota kan Menteri SDM. Jadi sebenarnya itu aja sebenarnya, makanya saya juga kadang-kadang nggak mengerti kok mudah dipersulit. Terus itu yang pertama. Yang kedua tadi soal neraca perdagangan sebenarnya nggak ada masalah. Soal hanya men-switch kuotanya. Karena yang ketiga tadi saya ulangi lagi bahwa masing-masing operator swasta kan punya brand tersendiri. Ya jadi mereka import sendiri, mereka campur sendiri. Mereka punya distribusi. Karena itu semua udah ada apa namanya spesifikasi. Itu yang perlu diawasi SPBU swasta. Saya kasih untuk adendum tentang kuota-kuota. Ada batu bara yang RKB-nya 14 juta, tapi ternyata ekspornya 22 juta. Dia adendum aja bisa kok, gitu loh. Pak Bambang, Pak Bambang kekhawatiran soal investasi ini beralasan nggak gara-gara SPBU swasta ini kosong? Ya jangan dilebih-lebihkan lah seperti itu. Masa investasi menjadi terganggu gara-gara ini. Tetapi ini kan satu. Kalau saya nggak beneran gimana Pak Bambang? Di dalam supply chain, yang memang harus kita atasi seperti itu. Maksudnya tuh begini, kita punya niatan yang baik lah di dalam bagaimana bersama-sama memberikan pemikiran dan sumbangsi di dalam bagaimana pelayanan kepada masyarakat. Dan saya pikir ada pakem-pakem tertentu yang memang sekarang ini lagi dijalankan oleh pemerintah. Tapi saya pikir memang kita harus segera membuat speed up speed yang lebih tinggi terhadap proses pengadaan ini, seperti itu. Maka sekarang kan kondisinya sudah seperti ini. Kita berharap jangka panjangnya kan tidak akan berterusan kosong. Nah, menurut Anda Mas Boyamin, jalan tengah terbaiknya kayak gimana? Ya kan kayak tadi ya. Kalau mereka sebenarnya selama ini kan diberi izin melakukan usaha di sini dengan cara ya impor. Nah, seperti saya katakan tadi, di batu bara itu pernah ada kejadian RKAB-nya 14 juta, tapi ketahuan saya dari tempat lain itu ternyata 22 juta. Ya cuma di adendum aja. Karena kalau tidak di adendum malah enggak bayar royalti, PNBP, dan bisa segala macam. Jadi kalau keluar bisa, masuk juga bisa. Artinya udah kembalikan aja, mereka diberikan izin untuk impor. Berikan aja izin tahun impor. Ini juga lumayan banyak izin SPBU baru. Cek aja sendiri langsung. Cek aja. Itu juga sempat di Perpres. Artinya bisnis bagus ya. 191 tahun 2014 itu kan juga diberi hak untuk impor. Gimana Pak Bambang? Ya, saya pikir itu hal-hal yang memang akan menjadi pertimbangan untuk tahun 2026. Kejadiannya udah sejak Juni Pak, masih 2026 gimana Pak? Untuk melakukan penambahan kuota, saya pikir nggak ada masalah. Dan tahun berjalan 2025 ini dalam 3 bulan ke depan, saya pikir win-win yang terbaik itu ya segera kolaborasi lah, seperti itu. Jadi kalau saya ini
Fraksi Partai Gerindra saya menginginkan jangan Bapak Presiden terlalu capek memikirkan hal yang sudah dikasih tugas ke menteri terkait. Itu aja yang saya inginkan. Nah. Bagaimana enak-enak di Republik ini, rakyat senang. Itu mau beli non subsidi ada sesuai dengan SPBU yang udah diberi izin. Beli dari Pertamina ada, subsidi di Pertamina ada. Ya. Soal solusi ini yang kita harapkan kita akan bahas lagi, karena harapannya sih dari SDM bisa datang ke diskusi kita kali ini, cuman sampai sekarang pada akhirnya kan membatalkan untuk gabung. So kalau menurut swasta akan menunggu kargo kedua yang dibilang aman yang best fuel itu, atau ya berharapnya dibuka keran impor itu? Jawabnya nanti, kita jeda sebentar. Sederhananya Mas Mose, untuk jangka pendek nih mengantisipasi jangan terulang lagi SPBU kosong gimana? Ya rubah keran impor lah. Izin impor harus pemerintah harus bisa lebih fleksibel. Ini semoga menjadi pelajaran bagi pemerintah ya, untuk bisa lebih fleksibel lagi. Kemudahan itu sebenarnya ada di tangan pemerintah. Kalau memang ada mau untuk melayani masyarakat, yang masyarakat ada kebutuhan tertentu, mau beli produk tertentu, ya semoga jangan dihalangi lagi seperti ini. Buat seminggu 2 minggu ke depan biar ada stoknya, lebih baik nunggu kargo kedua? Atau tetap berharap buka keran impor itu? Tadi saya setuju dengan Pak Ramson, tadi saya setuju dengan Pak Benyamin. Sebenarnya Kementerian SDM punya wewenang dan punya sebenarnya wewenang untuk merubah yang tadi izin impor tadi, untuk bisa memberikan ekstra kuota atau men-shift kuota dari Pertamina ke swasta. Itu hal mungkin jauh lebih simpel. Ya, dan lebih mudah dan lebih cepat. Nah, itu yang mungkin kita harap. Jadi simpelnya izin impor harus dibuka saja menurut Anda, Pak Ramson? Switch aja kuotanya. Pertamina kan masih 6,8 juta kiloliter. Ya, ini hanya memerlukan 570.000 kiloliter di switch aja, sehingga si swasta bisa mengimpor langsung sesuai spesifikasi yang ada dan sesuai jumlah SPBU mereka. Mereka juga terbatas untuk mengembangkannya karena SPBU-nya kan terbatas. Terkecuali bahwa mereka bisa bawa kemana-mana itu BBM, kan bukan begitu sistemnya. Kalau di switch prosesnya bakal tersedia nggak jangka pendek? Bukan tanda tangan menteri aja itu soal itu, soal bagaimana political will. Padahal political will-nya Bapak Presiden agar dari perspektif energy security terjamin energi untuk seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan udah ditentukan dan tidak menimbulkan kegaduhan. Itu. Jadi itu yang sangat penting supaya masyarakat tenang melaksanakan aktivitasnya, untuk juga kita mendorong pertumbuhan ekonomi ini yang meningkat 6 terus ke 7 nantinya. Nah, Pak Bambang, tinggal tanda tangan menteri aja nih, buka lagi keran impornya atau switching, beres masalahnya ini. Ya, saya pikir pasti masing-masing punya pertimbangan tersendiri. Tetapi yang jelas pengalihan switching daripada kuota Pertamina itu kan sebetulnya yang sekarang sedang berjalan. Bahwa dengan proses open bidding, saya pikir proses ini win-win bagi semua. Jadi betul-betul menurut saya nggak ada masalah harusnya. Karena terkait ini pengadaan ini yang dilakukan sebetulnya oleh para supplier, para SPBU swasta itu sendiri. Para supplier AKR, BP, dan Vivo. Ini dilakukan oleh mereka, para suppliernya, dengan mekanisme yang dilakukan bidding dari Pertamina. Jadi sebetulnya yang disarankan Bapak-bapak ini sudah sedang dalam proses berjalan. Sehingga ini masyarakat diminta untuk sabar lagi 2-3 minggu lagi agar stok di SPBU swasta bisa terisi lagi, Pak Bambang. Ya, kadang-kadang ini ada hal-hal yang memang kita harus pelajari lebih lanjut karena ada proses yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya. Mas Boyamin, sabar dulu. Gimana tuh? Nggak bisa. Kini kan saya itu sebagai kadang-kadang orang melihat saya sebagai maki, itu kan memaksa pemerintah itu memperbaiki tata kelola. Maka ini sebenarnya entry point aja, bahwa tata kelola importasi kita memang banyak masalah. Bukan kalau ngomong buruk nggak boleh ya, berarti tidak baik gitu. Banyak juga tata kelola impor daging, buah, bawang putih, beras, itu kan banyak hal. Dan ini juga kita disuguhkan lagi tontonan tata kelola importasi untuk SPBU swasta, best fuel ini, timbul masalah. Padahal ini bisa dikerjakan bulan Juli, Agustus. Mereka sudah teriak. Jadi saya titik poinnya memang menembak. Saya memaksa pemerintah itu untuk memperbaiki tata kelolanya. Bagaimana mengelola, melayani masyarakat yang bisa dimitigasi. Manajemen itu kan mitigasi.
Masa mereka eksekutif yang sekian, apalagi Pak Bahlil itu kan sebelumnya Menteri Investasi. Oke. Kan menjaga investasi juga. Jangan sampai saya dituduh membela SPBU swasta loh. Enggak, saya makanya saya gugat juga gitu loh. Oke. Nah, kalau belajar dari kasus ini, karena ini kan bukan sekali ini saja terjadi. Perbaikannya hal apa saja, tapi kan karena ini konteksnya nggak cuma dari Pertamina-nya saja, badan usaha swasta juga ikut berperan di sini. Betul, berdaulat di bidang energi itu tujuan yang mulia. Pertama, tapi jangan dilakukan dengan cara yang gaduh. Nah, ini kan kita berdaulat energi ini kan banyak yang gaduh. Pertama, dulu awal-awal Pak Bahlil dilantik ada isu soal pembelian gas melon yang bermasalah juga. Itu satu. Yang kedua sekarang ini, kemarin ada lagi isu soal tata kelola tambang, izin tambang yang di lingkungan hijau. Nah, makanya kita berdaulat di bidang energi, tapi jangan kita melupakan ke prinsip persaingan yang sehat. Itu penting, karena persaingan yang sehat itu adalah tata kelolanya akan lebih bagus dan pasti menguntungkan ke konsumen. Itu yang paling penting. Jangan sampai konsumen yang sudah dipaksa untuk tidak menggunakan subsidi dan sudah nyaman tidak memakai subsidi, sekarang dibikin tidak nyaman lagi. Jangan sampai ada kegaduhan-kegaduhan seperti itu. Dan tadi saya sepakat dengan Pak Ramson, jangan sampai Presiden turun tangan lagi. Waktu LPG, Presiden turun tangan, ya kan? Oke. Waktu kemarin yang di Raja Ampat, Istana turun tangan juga. Yang seperti itu, yang hal-hal seperti ini harusnya diselesaikan di tingkat teknis, tingkat kebijakan Menteri, seperti itu. Oke. Dan harapan masih ada harapan nggak sih kalau ini dalam 1, 2, 3 minggu ini dalam waktu dekat konsumen bisa mendapatkan apa yang diharapkan sebetulnya? Mudah-mudahan dengan Pak Bahlil dengar ini, mungkin yang pertama masih kargo, nanti Pertamina, berikutnya udah langsung ada perubahan kebijakan. Mudah-mudahan, karena kita semua maksud kita baik juga. Makanya waktu rapat kemarin di Komisi 12, maksud kita baik. Cuman untuk terjadi rapat itu juga susah banget itu. Rakyat kan selalu disuruh sabar, Mas Tifal. Ya kita bersabar, maka saya gugat. Jadi, tapi kan sebenarnya ini sekali lagi masyarakat yang tanda kutip sudah tidak ingin makan duit negara dari subsidi, ini kan mereka pahlawan gitu loh. Ini sesuatu yang tinggal dilayani aja. Pemerintah itu regulator dan eksekutif. Itu aja ini. Sudah kami tangkap poin dari situ. Itu yang harus dilakukan gitu. Para narasumber yang sudah datang ke studio Kompas TV, terima kasih. Pak Bambang, terima kasih juga sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan dalam diskusi kami kali ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kami tegaskan lagi dari pihak Kementerian SDM, Dirjen Migas awalnya bersedia bergabung namun belakangan membatalkan untuk bergabung dalam diskusi kali ini. Saya Tifal Soesa pamit, jumpa lagi pekan depan. Selamat malam.